قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورسوله الهادي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Puji dan syukur yang tiada henti sebanyak-banyaknya di setiap tempat dan waktu hanya milik Allah Rabbul Alamin, atas taufiknya, hidayahnya, inayahnya, keridhaannya, kasih sayangnya Allah Rabbul Alamin, sehingga dengan izin Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala kita sudah memasuki Syahrullah Al-Karim, Ramadan, dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul kita ketika memasuki Syahrul Karim ini, jamaah kaum muslimin, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkan Ramadan ini kepada kami dalam kondisi penuh keamanan, ketenangan, kenyamanan, wal iman, dan penuh keimanan, wassalamati wal islam, penuh keselamatan, penuh ketentukan, penuh kepasrahan, penuh keislaman. Rabbi wa rabbukallah. Seharusnya tadi malam kita mengucapkan itu. Tuhanku dan Tuhanmu Allah Rabbul Alamin. Apa artinya jamaah kaum muslimin? Atau kadangkala kurang maknanya Ramadan kalau masuk tapi kondisi kita bukan afiah, kesehatan kita kurang, ketenangan dan keamanan kurang. Maka yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengisahkan tentang dirinya, pernah aku minta kepada Rabbku untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim, tapi lupa beliau ketika berdoa menyebutkan kalau khatamnya itu dilakukan dalam kondisi afiah. Beliau mengatakan, rupanya Quran itu bisa aku khatamkan dan kondisiku sedang di penjara. Tua gelake dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, dalam kondisi penuh keamanan. Ada seorang bunda yang disebutkan di Saudi Arabia, dia memohon kepada Rabbnya, ya Allah, berikan aku 30 juta rial. Pengle ya Pak. Rupanya tidak kunjung diberikan itu. Kapan dia dapatkan itu? Ketika anaknya dibunuh dalam kondisi terzalimi dan pembunuhnya membayar diah untuk ibunya 30 juta rial. Maka baginda Rasul kita, semoga Allah mengampuni saudaraku Yusuf alaihissalam. Nanti perhatikan Quran surat Yusuf. Ketika dia minta kepada Rabbnya, ya Allah, jauhkan aku dari fitnah wanita itu dan penjara lebih baik untukku. Akhirnya masuk penjara. Rasul kita mengatakan, padahal sangat mampu untuk Allah menjauhkan Yusuf dari penjara dan menjauhkan Yusuf dari fitnah wanita itu. Ini kadangkala yang kita lupa dalam kita berdoa. Jamaah kaum muslimin afiah,
Dalam hadis sahih, ketika datangnya paman baginda Rasul Al-Abbas, mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, aku laki-laki tua, ajarkan aku doa, tapi jangan engkau panjangkan doanya. Jika panjang tafai ke tua tidak. Baginda Rasul mengatakan, "Ya Ammil Abbas, fas'alillahil afiyah." Minta sama Rabbmu al-afiyah. Abbas merasa kurang cukup. "Ya Rasulullah, zidni." Ini tambah baca tu. Ya hantib doa, doa. Baginda Rasul kita mengatakan, "Ya Abbas, kalau kamu sudah diberikan afiyah, maka kamu sudah dapatkan segalanya." Afiyah itu jamaah kaum muslimin bukan lawan dari sakit. Ketika kita minta kepada Rabb kita, "Allahumma inni as'aluka al-afiyah." Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah. Kalau aku sakit, sembuhkan sakitku. Kalau aku fakir, cukupkan aku. Kalau aku susah, mudahkan aku. Kalau aku sempit, lapangkan aku. Itulah afiyah. Maka satu doa yang singkat, tapi ketika kita minta kepada Rabb kita, kita sudah diberikan segalanya daripada kebaikan-kebaikan Allah Rabbul Alamin. Ini Syahrul Karim jamaah kaum muslimin. Terlepas panitia meminta kepada saya, "Ustaz, sedikit nanti nasihat tentang Ramadan." Saya rasa bulan ini, berada di dalam bulan ini, satu nikmat yang agung, luar biasa. Bisa berada di detik seperti ini dan kita memasuki Syahrul Karim Ramadan ini, Anda sudah berada dalam nikmat yang luar biasa. Mulai tadi malam ketika terbitnya hilal, nada munadin fis sama, baginda Rasul dalam hadis Al-Bukhari, rupanya di langit itu ada penyeru yang berteriak dengan suara yang keras, didengar oleh penduduk langit. "Ya baghil khairi aqbil." Yang mau melakukan kebaikan, ini tempatnya untuk kalian lakukan. Dino mulai juga baik prehli. "Wa ya baghi syarri aqsir wa adbir." Kalau kamu ingin melakukan keburukan, maka berhentilah. Ini bukan waktu dan tempat yang layak untuk keburukan. Tufattah fihi abwabul jinan wa tughallaqu fihi abwabun niran wa tusaffadu syayatin. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Saya dengan siswa saya tanya di sekolah itu, apa maksud dibelenggu syaitan? Ada yang mengatakan, "Ustadz, itu syaitan ubud yang diikat, syaitan raya, atau syaitan besar yang diikat, syaitan kecil masih lepas." Kadang termasuk tanya syaitan. Ada yang mengatakan, "Ustadz, itu sifat syaitanah, sifat kesyaitanannya yang dibelenggu, tapi syaitannya terlepas." Karena syaitan itu juga punya ikhtiar. Kalau dia dibelenggu tanpa ikhtiar jabari, rasanya kurang adil dalam ilmu tauhid untuk Allah Rabbul Alamin. Ada yang menarik mengatakan, dibelenggu syaitan itu maksudnya di Ramadan kita itu adalah diri kita sendiri tanpa pengaruh syaitan. Kalau mulai hari ini Anda malas beribadah, nyandron, hana salah syaitan. Kan sebelumnya kita menyalahkan syaitan. Kalau hari ini kita masih bakhil, itu kita sendiri, Pak. Hari ini Anda tidak baca Quran, itu Anda sendiri tanpa pengaruh syaitan. Maka Rasul kita mengatakan, "Wal mahrum," orang mahrum yang ditutup untuknya pintu kebaikan. Siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan ini? Anak merempak habis. Mahrum, diharamkan darinya kebaikan bulan ini. Anda diharamkan dari kebaikan Allah Rabbul Alamin. Kalau saya analogikan dengan tamsil sederhana, kita main sepak bola jamaah, lawan hana, syaitan dah dibelenggu, gawangnya terbuka, tapi Anda tidak bisa mencetak golnya.
lawan tan gawang tehah apa, tapi Anda tidak bisa memasukkan bola. Kan ini orang paling celaka. Ikhtanim jamaah kaum muslimin, manfaatkan hari-hari terbaik ini. Apa yang terbaik kita manfaatkan? Majelis ilmu. Saya tidak pernah ragu ketika dihubungi panitia, Ustaz, Ramadan kajian seperti biasa, seperti biasa. Kalau Anda setuju seperti biasa, kita ubah hari tidak masalah. Ini jadwalnya malam minggu, kita ganti menjadi pagi Kamis selama Syahrul Karim, Syahrul Ramadan. Tidak ada masalah. Ilmu, bekali dengan ilmu, syukuri ilmu itu dengan amal. Kalau sudah Anda amalkan, itu juga nikmat Rabbul Alamin. Syukuri amal itu dengan menambahkan ilmu. Tambah ilmu, syukuri ilmu itu dengan amal lagi. Tambah amal, syukuri amal itu dengan ilmu. Itu sejatinya kondisi muslim yang kita minta dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang tersesat, orang yang dimurkai Yahudi, kata Nabi, punya ilmu tidak mengamalkan, punya ilmu tidak mendakwahkan. Bukan juga jalan ad-dallin, yang tersesat. Nasrani, kata Nabi, beramal tanpa ilmu. Dengan ini kita mengucapkan terima kasih secara tidak langsung untuk PKM Masjid untuk terus menjalankan program taklimnya, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Kajian kita jamaah kaum muslimin itu seputar kajian tauhid dan akidah. Sebagaimana biasanya kita mengkaji kitab tauhid fi dawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab tauhid yang berlandaskan akidah dan tauhidnya al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kita nukilkan itu cuma pernyataan-pernyataan Asy-Syafi'i dalam karya-karya tulisnya. Di sini menolak anggapan yang mengatakan kalau Asy-Syafi'i itu tidak layak dijadikan sebagai referensi akidah. Bahkan kita mengatakan beliau jauh lebih layak dibandingkan yang lainnya. Para ulama di zamannya mengenali Syafi'i ini dengan Nasir as-Sunnah, penolong tauhid, penolong sunnahnya Rasul. Kepakaran beliau dalam fikih Islami tidak juga menutup pintu kalau beliau pakar di bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga menjawab hal-hal yang kadangkala di masyarakat kita bersebaran. Mereka beranggapan inilah dari Syafi'i, inilah dari Syafi'i. Maka sejatinya bentuk dari amanah ilmiah, amanah dalam menyampaikan keilmuan. Setiap pernyataan para imam, para ulama kita nukilkan dari mereka berdasarkan dari buku dan kitab-kitab karya mereka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Kita masih berbicara seputar hukum-hukum berkaitan dengan kematian. Kematian dibahas dalam kitab fikih, tapi di sisi yang banyak dibahas dalam kitab tauhid dan akidah. Tata caranya mengurusi jenazah sampai dia selesai dikuburkan, pahala yang berkaitan dengannya barangkali detailnya kita pelajari di kitab fiqh. Di tauhid dan akidah, di situ kita pelajari apa saja bentuk-bentuk penyimpangan yang kadangkala menghilangkan nilai tauhid dan akidah kita berkaitan dengan prosesi kematian tadi. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan,
Kita sedang mengkaji babu majaa fin niyahati 'alal mayyit. Hukum niyahah meratapi si mayit. Meratapi mayit. Jadi itu panitia datang ke saya, Ustaz, itu pertanyaan belum dijawab. Pertanyaan, kadang-kala kita di malam minggu itu tidak pernah mengkhususkan karena keterbatasan waktu menjawab pertanyaan jamaah. Tapi kalau jamaah ingin bertanya, itu bisa menyampaikan langsung, baik melalui WA, SMS, ataupun tulisan tangan ke panitia masjid, dan kita jawab di kajian selanjutnya. Kemarin ada satu pertanyaan yang datang ke kami menyangkut tentang sunnah yang pernah kami sebutkan, menyegerakan, bersegera di dalam menguburkan mayit. Pertanyaannya menarik, tapi para ulama kita jauh hari sudah menjawab. Saya juga sendiri di channel yang khusus kita di YouTube itu sudah menjelaskan panjang lebar terkait pertanyaan itu. Kenapa Rasulullah tidak langsung disegerakan dikebumikan? Guyu bebagah, tapi Rasul, para sahabat tidak melakukan untuknya dan menyegerakan menguburkan baginda Rasul. Bagaimana penjabaran ilmiahnya? Ini sebelum kita bahas tentang hal itu, jamaah kaum muslimin, izinkan saya tuh menukilkan beberapa riwayat kapan Rasul wafat. Sepakat para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperselisihkan tentang hari lahirnya. Normal, Pak, karena zaman bukan seperti zaman kita, Pak. Pajan lahir Nabi, Pak. Tapi hampir seluruh para ulama sepakat wafatnya itu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu pandangan jumhur sebagai hari lahir dan hari wafat. Tapi kalau hari wafat itu hampir bisa dipastikan para ulama sepakat 12 Rabiul Awal. Hari apa? Meninggal Nabi 60. Hari Senin. Hari Senin. Kita tahu Senin 12 Rabiul Awal. Kalau kita konversi ke tahun Masehi, itu abad ke-7 atau awal abad ke-7, tepatnya di bulan Juni. Harinya kapan dikuburkan? Biar kita lihat Rasul terlambat tidak dikuburkan itu. Kalau kita merujuk ke hadis Aisyah itu, dalam Musnad, tapi hadisnya tidak ada yang sahih. Ini masalah kapan dikuburkan, tidak ada ketetapan pasti yang sahih. Pandangan mayoritas para ulama itu hari Rabu malam. Hadis Aisyah, fadufina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal arbi'a lailah, malam. Berarti wafatnya duha Senin, dikuburkan Selasa belum, ya, Senin sampai malam belum, Selasa sampai malam belum, Rabu sampai malam baru dikuburkan. Lumayan lama, Pak. Hampir tiga hari. Kalau kita merujuk ke beberapa riwayat Urwah, riwayat beberapa tabi'in yang lain yang juga menukilkan dari Aisyah, itu dikuburkan hari Selasa. Ada riwayat malam, ada duha Selasa. Dan ada pendapat yang keempat justru Rabu tapi di waktu duha, Pak. Anggap saja kita ambil pandangan jumhur yang paling lama, yaitu malam Rabu, Pak. Kok bisa segitu lamanya? Ini harus kita runutkan dulu kejadian wafatnya Rasulullah. Wafat waktu duha. Kita kembali ke sirahnya baginda Rasul. Sepakat tidak para sahabat Rasulullah kalau Rasul betul-betul wafat?
Kita tahu para sahabat tidak sepakat. Ada peristiwa ikonik itu yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar Ibn Khattab. Umar mengeluarkan pedangnya yang terhunus itu, mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku potong lehernya. Rasul enggak wafat, tapi dia menjumpai Robnya sebagai Musa menjumpai Robnya 40 hari Musa. Pada perih 40 hari aja. Tidak diterima. Sampai akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar itu yang berorasi di hadapan kaum muslimin di masjidnya Rasulullah. Abu Bakar masuk ke kamarnya Aisyah di mana wafatnya baginda Rasul, mencium keningnya Rasulullah. Keluar air matanya Abu Bakar. Hari yang paling sedih bagi penduduk Madinah, jamaah. Kita yang membayangkan saja sedih, jamaah. Hari yang paling berdukanya penduduk Madinah. Anas mengatakan tidak pernah ada hari yang lebih cerah dilewati penduduk Madinah melebihi hari datangnya Rasulullah. Tidak ada hari yang paling kelam bagi penduduk Madinah, paling gelap bagi mereka melebihi hari wafatnya Rasulullah. Kita bisa membayangkan Anda hidup dengan Rasul, salat dengannya, tiba-tiba dikabarkan Rasul Anda itu wafat. Banyak sahabat enggak menerima, tidak, Rasul enggak wafat. Sejatinya akal mereka menerima, tapi perasaan mereka sulit menerima itu. Terjadi dialog di situ antara Umar dengan Abu Bakar. Itu butuh waktu, jamaah. Itu baru memastikan wafatnya. Ketika sudah dipastikan Rasulullah wafat, belum lagi diskusi di Bani Thaqifah itu siapa yang jadi khalifah pengganti Rasul. Itu kan masalah besar. Kepemimpinan setelah baginda Rasul di tangan siapa? Dialog panjang itu. Habis waktu juga itu. Belum lagi kalau kita berbicara, mereka memastikan Rasul sudah wafat, tapi siapa yang memandikan Rasulullah? Kalau kita lihat ini semuanya dialog-dialog panjang, mendiskusikan siapa yang memandikan Rasulullah. Anda memandikan baginda Rasul akan memegang auratnya langsung atau tidak langsung? Siapa yang berani melakukan itu, Pak? Akhirnya kita tahu dalam sejarahnya, rupanya keluarga inti Rasul memutuskan keluarga inti yang berhak memandikan Rasul, Ali ibnu Abi Thalib, pamannya Abbas, anak dari mantan budaknya dan terkasihnya Rasulullah, Usamah ibnu Zaid, Fadil ibnu Abbas, Qutham ibnu Abbas, budak yang sudah dimerdekakan oleh baginda Rasul yang bernama Saleh. Itu orang-orang yang khusus memandikan baginda Rasul. Mereka ketika ingin memandikan pun berdiri di hadapan jasadnya Rasulullah, berdiskusi, ini bagaimana cara kita mandikan. Akhirnya mereka sepakat untuk memandikan Rasul langsung di atas bajunya tanpa dilepaskan bajunya Rasulullah. Ini diskusi panjang. Itu belum selesai dimandikan, bagaimana kita solatkan Rasulullah. Rasul wafat di rumah Aisyah, kamar yang kecil. Seluruh umat muslim yang ada di dunia di zaman itu ingin salat terhadap Rasul, Pak. Kamau buat salat tipluh-tipluh teman dalam riwayat. Masuk 10 keluar, masuk 10 keluar. Kapan selesai salat itu dilakukan, jemaah? Belum lagi kalau sampai kita riwayat nanti ketika mau dikuburkan Rasulullah. Mau dikuburkan. Siapa yang berani menguburkan Rasul dengan tanah? Abu Hurairah. Kita ambil tanah, kita lempar ke tubuhnya Rasul. Berat bagi para sahabat itu, jemaah. Kalau kita baca hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Fatimah menunggu itu Anas bin Malik dan para sahabat yang baru selesai menguburkan Rasulullah. Fatimah mengatakan, "Ya Anas, wahai Anas, dafantum Rasulullah,
kalian sudah menguburkan Rasulullah. Anas mengatakan, berat untuk Anas, tapi mengatakan, iya Fatimah, iya sudah kami kuburkan. Kaifa tabat nafsuk wa hasaitum turab ala Rasulillah. Kok bisa kalian merasa nyaman? Kok bisa kalian merasa biasa-biasa saja? Padahal kalian melemparkan tanah ke tubuh Rasulullah. Padahal para sahabat nggak sanggup juga itu. Tapi itu perintah Rasul. Itu ajaran Rasul. Kita kalau wafat ya seperti itu dikuburkan. Kifatabat nafsuk itu bagaimana kamu merasakan nyaman, tenang, padahal kamu tadi baru melemparkan tanah ke tubuh Rasulullah. Ini bukan putrinya, Pak. Mungkin perasaannya jauh lebih dalam dibandingkan para sahabatnya. Ya abatah, ini namanya nudbah. Nudbah masih di latar yang dibolehkan. Wahai ayahandaku, padahal ayahandanya sudah wafat. Bukan memanggil untuk istighatsah, bukan memanggil untuk meminta bantuan, tapi cuma sebatas mengabarkan. Ya abatah ila Jibril an'a. Aku sampaikan wafatmu kepada Jibril. Ajaba li rabbihi da'wah. Tuhannya sudah memenuhi panggilannya. Wahai ayahandaku ila jannatil firdausi maswah. Wahai ayahandaku, ke jannah firdausnya Allah engkau kembali. Itu nudbah yang dibolehkan. Meratapi, tapi bukan meratapi ke nudbah yang diharamkan. Nutbah yang diharamkan itu meratapi yang disebutkan dalam hadis sebagaimana kita uraikan sebelumnya. Main ini lisan, main tangan. Rasul mengatakan bihadza wa hadza aniyah. Niyah itu bisa terjadi dengan ini, dengan ini. Ketika lisanmu yang keluar dari lisanmu ratapan terhadap mayit yang menunjukkan ketidakterimaanmu terhadap takdir Allah, itu ratapan yang diharamkan. Ya Allah, kamu meninggal qalu. Ya Allah, thawbi rizqilum. Ya Allah, thawmita rizqilum. Ketika keluar dari mulutmu ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakterimaanmu terhadap takdir Rabbmu, itu ratapan yang diharamkan. Atau tangan kita bermain itu, ambil gelas lempar, ambil piring lempar, atau merobek baju, la'anallah kata Rasul, Allah melaknat itu wanita yang memukul pipinya ketika musibah itu tiba. Wanita yang merobek bajunya ketika musibah itu tiba. Wa man da'a bi da'wal jahiliyah, atau seruan-seruan jahiliyah. Salah satu di antara bentuk seruan jahiliyah yang kita dapati, mereka menyebutkan, itu namanya risak, tapi risaknya ke tahap diharamkan, menyebutkan kebaikan-kebaikan dan apapun yang pernah dilakukan si mayit ketika hidupnya. Itu nggak perlu kita tiru. Mayit fulan dulu dia tokoh ini, dia penggerak ini, dia yang melakukan ini, satu-satu disebutkan. Apalagi hari ini menggunakan media sosial, bukan cuma sebatas mengabarkan kematiannya, tapi hanya untuk meratapi kematiannya, disebutkan itu. Itu bagian dari niyahah jahiliyah. Ya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, kita kembalikan ke pertanyaan tadi, itu Rasulullah. Bukan untuk kita tiru dalam memperlama menguburkan jenazah. Apa bedanya? Rasul mengatakan, fa inna ajsadu anbiya'i, jasad para nabinya Allah tidak akan pernah dimakan oleh la ta'kuluhul ard,
tidak akan pernah dimakan tanah, nggak busuk, Pak. Maka nggak ada, sudah 3 hari Pak, tapi tidak ada satupun riwayat yang keluar dari jasadnya Rasulullah bau yang tidak menyenangkan. Yang ada justru bau yang menyenangkan. Itu saja sudah beda, Pak. Jangan pernah berdalil dengan kasusnya Rasulullah, itu namanya qadhiyatul ain, kasus khusus. Dan itu kekhususannya Rasulullah. Yang terjadi kepada baginda Rasul bukan atas keinginan para sahabat Rasulullah. Para sahabat pun nggak mau seperti itu, Pak. Tapi ini kondisi-kondisi yang terjadi, Pak. Salat saja sudah butuh waktu, memandikan butuh waktu, menguburkan butuh waktu. Belum lagi para sahabat di luar masih mendiskusikan tentang kepemimpinan, dan pembahasan kepemimpinan dalam Islam itu besar. Besar. 1 hari tanpa pemimpin bahaya, Pak. Kalau Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, dipimpin oleh pemimpin zalim itu lebih baik dibandingkan 1 hari tanpa pemimpin. Pembahasan kepemimpinan besar. Jadi jangan kita termakan ya, pertanyaan seperti itu seringnya itu dikomposi oleh orang-orang yang anti-Islam atau orang-orang yang ingin mengecilkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum Syiah. Mereka mengatakan, lihat itu sahabat Rasulullah, Nabi mereka wafat, mereka pun nggak peduli, 3 hari baru dikuburkan. Padahal bukan seperti itu kejadian aslinya itu. Para sahabat sangat memahami hukum ini. Yang mereka lakukan ketika itu yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin ketika berada dalam kondisi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadisnya jamaah kaum muslimin, hadis Abu Hurairah. Ini sebagai pengingat dan mukaddimah. Ya tahu ini jamaah wajahnya wajah baru, kan orang biasa, Pak. Kalau orang biasa saya lanjut saja materinya. Ini wajah baru ini kok tiba-tiba sudah tentang berkumpul-kumpul di rumah duka, makan di rumah duka, maka perlu saya mengulangi dari materi hukum an-niyahah. Hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nas huma bihim kafar. Ada 2 perkara kata Rasul, orang bisa kufur, ya, keluar dari agamanya, atau dipahami apa makna kufur ini sebagaimana penjelasan para ulama. Bisa kafir dengan 2 sebab itu. Yang pertama kata Rasul, at-ta'nu fin nasabi, mencela nasabnya. Kahto, kamu anak siapa itu? Mencela nasab orang, Pak. Kalau kita lihat riwayat yang lain itu 4 disebutkan. Wal fakhru bil ahsab, membanggakan nasab sendiri. Masuk ke dalam ancaman ini mencela suku, mencela asal muasal keluarga seseorang, atau menafikan keberadaan dia sebagai anak seseorang padahal dia anaknya, atau menggunakan perkara nasab itu dalam hukum-hukum fikih yang salah. 2 hari yang lalu saya kajian ibu-ibu, ada satu ibu bertanya, di kampung kami itu ada, mohon maaf Ustaz, satu anak yang diketahui dulu dia lahir bukan dari pernikahan yang sah. Anaknya sudah pergi ngaji, kajabur, kamalim, kajir keimum, suaranya bagus, hafal Qur'annya banyak. Salat berjamaah di kampung, gara-gara satu orang yang berjaga, bagaimana kami salat di belakang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah. Akhirnya saboh kampung, Pak, memboikot dia jadi imam. Padahal
Ranah ini tidak ada hubungannya dengan nasabnya. Ada hubungannya, Pak. Budak saja yang Umar pertanyakan ketika beliau turun ke Makkah, siapa imam kita itu? Ibnu Abi Ausah. Siapa Ibnu Abi Ausah? Itu budak kita dulu. Kok dia jadi imam? Masyarakat Mekah mengatakan dia aqra'una, paling paham Quran, paling banyak Qurannya. Umar mengatakan alhamdulillah. Begitu baginda Rasul kita mengatakan dalam hadisnya, Quran ini mengangkat orang atau merendahkan orang yang lain. Qurannya standarnya, bukan nasabnya. Ini masuk ke dalam ancaman yang kita sebut wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Dari awal wafat enggak boleh kita ratapi, walaupun itu sulit. Jangan meratapi. Faqulu khairan, kata Rasul ketika wafatnya Abi Salamah, kalau kalian harus berbicara maka berbicaralah yang baik-baik saja. Fa innal malaikatu tahduru, para malaikat itu hadir menyaksikan kalian. Kadang-kadang ketika kita wafat, paknya suami minta rezeki kelung ka meningkai ayah dia. Malaikat gekeun amin. Ana liur minta rezeki kerana amin amin. Malaikat tahduru. Dulu wanita-wanita salihah itu ketika dikatakan bagaimana anda itu dengan anak-anak anda sedangkan suami anda wafat, dia bisa menjawab dengan keimanannya, tawakal dan ketakwaannya kepada Allah. Yang wafat suamiku pencari rizki, tapi Allah maha pemberi rizki, dia tidak akan pernah mati. Ar-Razzaq Allah Rabbul Alamin, maka enggak ada hubungan, Pak. Allah pemberi rezeki, la yamut, tidak akan pernah mati. Mampu memberikan anda rezeki dengan sebab atau tanpa sebab. Untuk apa anda harus meratapi kematian? Doakan kebaikan. Ini fenomena niyahah ini dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Sebagaimana kita uraikan di pertemuan sebelumnya, tradisi mereka itu berkumpul dengan baju yang serba gelap. Musapat urang dalam baju yang gelap, pakaian gelap. Ini tradisi yang sudah menyakiti atau menjangkiti khalayak ramai kaum muslimin. Pergi takziah pakai baju hitam. Ibu-ibu langsung WA temannya, ini kita pergi takziah bajunya hitam ya. Ini niyahah yang diharamkan. Nyanyi Pak. Nanti kalau kita lihat itu pernyataan Asy-Syafi'i, berkumpul-kumpul saja kehanjur, Pak. Apalagi dengan menambah bumbu-bumbu yang diharamkan lainnya. Masyarakat jahiliyah itu berkumpul di ujung jalan, meratapi sepanjang perjalanan sampai tiba di rumah duka. Satu dari mereka itu memukul rebana, yang lain dalam kondisi menangis. Klik menangis. Penyair mereka akan menyebutkan apa kebaikan si mayit ketika hidupnya. Itu namanya ritha, syair yang berisi pujian untuk si mayit. Itu sepanjang jalan itu mereka lakukan. Kemudian berkumpul di rumah duka. Setelah berkumpul, apa yang mereka lakukan? Memakan makanan. Berkumpul, mengkhauri, tapat mengkhauri. Jadi duka plus pesta di sini. Itu niyahah jahiliyah. Itu komponen lengkapnya versi masyarakat jahiliyah, Pak. Rupanya kalau kita dapati dari hadis, per komponen itu diharamkan oleh Rasulullah. Jadi jangan kita berpikir yang diharamkan itu cuma sebatas kalau lengkap, Pak. Versi lengkapnya. Padahal nanti kita dapati ada uraian hadis ini diharamkan. Nangis saja yang berlebihan, mengeluarkan suara mulut. Selama ini kata Rasul, ini mata dan ini hati, silahkan. Itu bukan niyah. Takli, Pak, itu bid'i mata, Pak. Bukan niyah.
Wa innal qalbu la yahzan. Hati ini bersedih, mata ini berduka, keluar airnya. Tapi mulut ini la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Yang kami ucapkan cuma yang baik-baik saja, yang membuat Rabb kami rida. Level tertinggi menghadapi ujian itu mengatakan alhamdulillah. Itu yang dikatakan oleh Rasul dalam sahih ketika dikabarkan tentang wafat cucunya putri dari Zainab. Yang Rasul, cucumu wafat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Itu bentuk kepasrahan kita. Allah paling tahu mana yang terbaik untuk hamba. Jadi kalau sebatas ini kata Rasul, mata, hati yang bermain silahkan. Tapi kalau sudah mulut dan tangan, maka itu niyah. Baik, kita lihat niyah itu bukan harus dalam versi lengkap. Komponen-komponen kecil dari niyah yang diharamkan itu bagian dari niyah yang diharamkan. Ada satu jamaah datang ke saya bertanya, Ustaz, jadi kakek lagi tak kubu bak pisang, seperti kita menanam kucing, seperti kita menanam batang pisang, nggak ada apa-apa. Bukan. Coba dengarkan saya paparkan itu cara yang Rasul ajarkan dari semenjak dia wafat sampai selesai dia dikuburkan, bahkan setelah itu. Satu-satu saya jelaskan. Nyujud, bagaimana antar jenazah, bagaimana dia disolatkan, pahala orang yang menyalatkan. Kemudian bagaimana anjuran Nabi nanti ketika keluarga itu berduka, Rasul mengatakan fasna'u li ahli Ja'far ta'aman. Kalian buat makanan untuk keluarga Ja'far itu. Buat oleh kalian makanan. Kalau kalian buat makanan untuknya, karena di hari itu mereka sedang tersibukkan, gak sempat pikir makan. Saya uraikan seperti itu sunnah ta'ziyah. Baru beliau mengatakan rupanya itu lebih indah, Pak. Yang lebih hangat, lebih ringan untuk keluarga yang berduka. Ini kadang-kadang di masyarakat kita jamaah, mohon maaf, nanti kita akan mengurai dari fikih Syafi'i atau dari pernyataan Al-Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya. Orang sedang berduka, Pak. Yang lebih pengen lelak belum mau tahu. Orang sedang tertimpa musibah. Kita sudah membebankan dia. Saya teringat ketika kita memang besar tumbuh dari keluarga Muhammadiyah, Pak. Ketika saya masih SMP, diambil tangan oleh guru saya, orang Muhammadiyah di Losmawi. Dinampakkan di depan mata saya ada keluarga yang sangat fakir, tetangga kami di Losmawi dulu, tempat kami berpendidikan. Fakir sekali. Ketika wafat, ini anak yatim, Pak. Wafat ayahnya, rupanya pesta di rumahnya itu seperti pesta perkawinan. Itu guru saya itu menangis beliau. Coba lihat. Apa Rasul kita mengajarkan seperti itu? Ini anak yatim. Setelah kejadian ini apa yang terjadi? Dia punya beban utang barangkali, ataupun harta yang ditinggalkan kalau ada memang. Bukankah syariat kita itu meringankan? Syariat kita itu memuliakan manusia. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullahu taala. Hadis Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Orang yang diratapi itu akan diazab atas ratapan orang kepadanya ketika dia meninggal. Apa salah orang yang sudah wafat? Para ulama kita mengatakan dia diazab dengan ratapan orang yang meratapinya sekiranya dia itu sebab dari ratapan itu. Dia sebabnya.
Bagaimana dia bisa menjadi sebab ratapan keluarganya? Yang pertama, kalau dia menyuruh. Karena tradisi meratapi niyaha setelah wafatnya Rasul itu terjadi di zaman tabi'in. Namanya Abdullah ibnu Quradah dari kota Kufah. Itu yang pertama kali dilakukan niyaha atas wafatnya. Itu atas wasiatnya sendiri. Yang meninggal lu menau kapegat. Dia diazab atas ratapan keluarganya. Dia penyebabnya. Atau yang kedua, dan ini marak terjadi, kita yang sudah paham seperti ini hukumnya, tapi tidak pernah mengajarkan keluarga kita untuk tidak melakukan itu. Tidak pernah mewasiati keluarga kita dan menasihati mereka, ini kalau aku wafat kamu jangan buat gini, jangan buat gitu. Tapi kalau sudah kita melakukan itu, tidak mungkin Allah akan menghukumi kita dengan mengazab kita atas ratapan ahli keluarga kita. Justru yang kita dapati, pernah saya dapati satu kasus. Saya kenal almarhum, belajar dengan kita di kajian seperti ini. Beliau memahami hukum ini dan mewasiati anaknya untuk tidak melakukan. Jangan buat gini, jangan buat gitu ya. Rupanya ketika beliau wafat, anaknya melakukan. Karena anak mangat ngurung kampung. Anak mangat ngurung kampung, Ustaz. Be ikun lego Ustaz. Be meno Ustaz. Padahal itu wasiat orang tuamu. Saya rasa nggak mungkin itu keadilan Allah. Allah akan menghukumi si fulan gara-gara faktor yang dilakukan oleh anaknya, padahal dia jauh-jauh hari sudah mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan. Dan di sini disebutkan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Hawadits wal Bidah, wa akrah al-ma'atim. Aku benci, kata Asy-Syafi'i, ma'atim. Apa itu ma'tam? Ma'tam itu istima' rijal wan nisa, berkumpul laki-laki dan perempuan di rumah kematian. Kenapa engkau membencinya wahai Imam Asy-Syafi'i? Salah satu dari alasan yang beliau sebutkan, lima fihi min tajdidil husn, karena itu memperbaharui kesedihan ahli keluarganya. Bengah jauh urang kagak pingat lom dia. Tupur kejak lom, singgah kejak lom. Itu Imam Syafi'i mengatakan ana akrah, aku membenci itu, Pak. Rupanya ketika kita telusuri itu, takziahnya para sahabat Rasul itu ketika ada satu dari mereka yang wafat seperti apa. Takziah mereka itu fil aswaqi wat turuqati wa mahallatil kasab. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat-tempat mereka kerja, di ladang-ladang. Setiap bertemu dengan dia, itu takziahnya, mendoakan dan memberikan kabar gembira kepada keluarga yang ditinggal. Adamallahu ajrakum wa ahsana azaakum. Itu doa diajarkan oleh Rasul. Semoga Allah melipat kebaikan untuk kalian dan memberikan untuk yang terbaik kepada almarhum yang sudah meninggalkan kalian. Doa-doa kebaikan. Begitu takziahnya para sahabat Rasulullah. Sedangkan berkaitan dengan detail hal-hal seperti berkumpul, makan-makan dan lain sebagainya, tentunya yang saya nukilkan itu cuma pernyataan Asy-Syafi'i dan para imam-imam dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bukan asumsi pribadi, bukan pernyataan pribadi dari sudut pandang yang subjektif, yang sempit, tapi kita nukilkan sesuai apa pandangan yang mu'tamad dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk saya dan jamaah kaum muslimin keafiatan hingga bisa menyelesaikan Ramadan yang penuh keberkahan ini dengan ilmu, dengan amal, dengan ketakwaan. Satu hari saja jamaah. Man shama lillahi yauman, satu hari saja kata Rasul. Siapa yang puasa untuk Allah, satu hari saja,
ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifan. Allah jauhkan untuknya dan api neraka sebanyak 70 tahun jaraknya. Itu satu hari, Pak. Malam lep luhuro mesti urohana yang pada puasa. Harus. Kalau itu satu hari, bagaimana kalau 30 hari ini atau 29 hari ini? Nantinya kita jadikan sebagai puasa terbaik kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat kasih sayangnya Allah senantiasa tercurahkan untuk jamaah kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.